Direktur medis MotoGP Dr. Angel Charte menyatakan bahwa juara bertahan Jorge Martin fit untuk mengikuti Grand Prix Qatar akhir pekan ini. Ini berarti pembalap asal Spanyol tersebut akan turun ke lintasan dengan motor Aprilia RS-GP pada sesi latihan bebas 1 seperti yang diharapkan. Martin yang telah melewatkan 3 balapan pertama musim ini karena kecelakaan Supermoto pada Februari, pada prinsipnya telah dinyatakan pulih untuk mengikuti seluruh program di Losail. Namun seperti yang dilaporkan pada Selasa, dia akan menjalani pemeriksaan lagi dengan Charte setelah dia menuntaskan sesi Jumat. Setelah pindah dari Pramac Ducati ke tim Aprilia untuk tahun 2025, kampanye Martin tergelincir pertama kali oleh kecelakaan dalam tes pramusim di Sepang dan kemudian oleh insiden Supermoto di Catalunya. Masa istirahatnya yang panjang membuat ia hanya menyelesaikan beberapa putaran dengan motor barunya. Pembalap kelahiran Madrid ini telah menurunkan ekspektasi untuk penampilannya kembali mengingat rasa sakit yang terus berlanjut dan juga kurangnya waktu di RS-GP hingga saat ini. Setelah mengunjungi putaran sebelumnya di Amerika Serikat, Martin kini bergabung dengan rekan setimnya Marco Bezzecchi untuk pertama kalinya saat keduanya berusaha untuk membentuk kemitraan kerja yang produktif. Menurut update terkini dari sumber Reuters, Liberty Media yang memiliki Formula One siap mengamankan persetujuan anti-monopoli Uni Eropa tanpa syarat untuk akuisisi senilai 3,5 miliar euro atau sekitar 60 triliun rupiah dari pemilik MotoGP sebelumnya Dorna Sport. Hal ini sudah berjalan sekitar 1 tahun semenjak Liberty Media mengumumkan kesepakatan untuk membeli 86% MotoGP pada bulan April tahun 2024 yang lalu. Sementara manajemen Dorna menyimpan sekitar 14% ekuitasnya. Sehingga kesepakatan tersebut memberikan nilai total perusahaan sebesar 4,2 miliar euro untuk MotoGP. Sementara eksekutif Uni Eropa yang akan memutuskan kesepakatan tersebut pada tanggal 1 Juli menolak berkomentar. Menurut Reuters, Komisi Eropa yang bertindak sebagai pengawas persaingan untuk 27 negara anggota Uni Eropa siap menyetujui kesepakatan tersebut tanpa menuntut syarat konsesi. Siapa yang menyangka bahwa awal permusuhan Marc Marquez dengan Valentino Rossi bukan dimulai dari insiden Sepang Clash pada MotoGP 2015 di Malaysia? Ini fakta terbarunya. Sebuah cerita menyoal cikal bakal perseteruan Marc Marquez versus Valentino Rossi diungkapkan oleh mantan pembalap MotoGP asal Inggris Scott Redding. Disampaikan pria yang kini membalap di kejuaraan dunia World Superbike atau WSBK, rivalitas tak sehat melibatkan Marquez dengan Rossi berawal dari balapan motocross. Scott Redding menambahkan, perselisihan yang menjadi bumbu pemanas MotoGP hingga detik ini bermula ketika Rossi mengundang Marquez ke The Runs di Tavullia, Italia di tahun 2014. Rossi memang diketahui sering mengundang banyak pembalap untuk mencoba balapan dirt track di trek pribadinya. Permusuhan bersumber dari perasaan kesal Valentino Rossi kepada Marc Marquez, kisah Redding. The Baby Alien julukan Marc Marquez datang ke Tavullia dengan truk Honda Racing Corporation HRC dan kru yang lengkap, penuh dengan dukungan tim pabrikan. Hal itu membuat Valentino kesal karena tidak menghormati alasan Marquez berada di sana. Redding juga menambahkan para pembalap Spanyol tidak pernah menganggap remeh balapan dirt track. Dia sendiri pernah merasakannya ketika latihan bersama di salah satu trek di Spanyol. Menurut pengakuan Marquez, Rossi tidak terima karena saat itu Marquez mengalahkan rekor catatan waktu tercepat milik Rossi yang sulit dikalahkan oleh pembalap lainnya. Sejak saat itu hubungannya mulai memanas. Namun, menurut Rossi, perselisihan dimulai ketika dirinya menang pada MotoGP Argentina 2015. Joan Mir mencatatkan performa yang kurang bagus pada seri sebelumnya. Kesalahan membuatnya tak bisa menyelesaikan balapan, baik di sesi sprint maupun balapan utama.
Kondisi tersebut jadi perhatian utama Mir jelang menjalani MotoGP Qatar 2025. Dia tidak mau memasang target muluk-muluk dan hanya ingin menyelesaikan balapan saja. Padahal Mir punya modal yang cukup bagus saat membalap di sirkuit Lusail. Musim kemarin dia menyelesaikan balapan pada posisi ke-13. Prestasi terbaik Mir di Qatar adalah podium pertama saat masih menjadi pembalap Moto3. Mengesampingkan soal Mir, pembalap HRC Honda Castrol lainnya Luca Marini menyambut MotoGP Qatar 2025 dengan optimis. Sebelumnya, adik Valentino Rossi tersebut mencatatkan performa bagus pada seri Amerika. Sepasang posisi 10 besar sukses dia bawa pulang dari seri yang penuh drama tersebut. Selanjutnya, Marini bertekad untuk melanjutkan tren apiknya. Jorge Martin diketahui akan mencoba comeback di MotoGP Qatar pekan ini. Comebacknya Martin tentu menjadi kabar gembira bagi Aprilia, termasuk rekan setimnya Marco Bezzecchi. Bezzecchi mengakui bahwa absennya Martin membuat Aprilia dalam situasi yang sulit. Meski mereka bukan teman baik, tapi Bezzecchi menghargai Martin sebagai sesama pembalap Aprilia. Ia juga tak menutup kemungkinan bahwa hubungan mereka akan lebih baik seiring dengan kerjasama yang terjalin di tim. Absennya Martin tentu membuat Bezzecchi mendapatkan perhatian penuh dari Aprilia. Meski begitu, ia merasa aneh karena sendirian di garasi. Selain itu, beban yang berada di pundaknya juga lebih berat, mengingat ia menjadi satu-satunya harapan utama di tim Aprilia. Terlepas dari hubungannya dengan Jorge Martin, Bezzecchi mengakui bahwa saingan utama mereka adalah Ducati. Sebagai mantan pengguna motor Ducati, Bezzecchi tentu tahu bagaimana kemampuan motor rival mereka. Meski begitu, Bezzecchi secara optimis yakin bahwa mereka telah berkembang sedikit demi sedikit. Setelah insiden terjatuh di Austin yang mengakhiri dominasinya sejak awal musim, Marc Marquez menghadapi tantangan baru di MotoGP Qatar. Meskipun insiden tersebut merupakan kesalahan pribadi saat memimpin balapan dengan selisih 2 detik, posisinya dalam klasemen tetap kuat, hanya tertinggal 1 poin dari pemimpin saat ini. Sirkuit Qatar dikenal sebagai arena di mana Alex Marquez dan Pecco Bagnaia memiliki catatan statistik yang lebih baik. Oleh karena itu, Marquez menyadari bahwa balapan kali ini mungkin lebih menantang dibandingkan sebelumnya. Namun jika mampu tampil kompetitif di trek ini, hal tersebut akan menjadi indikasi positif bagi performanya ke depan. Mengenai insiden di Austin, Marquez menjelaskan bahwa keputusan untuk mengganti motor sebelum balapan dimulai didasarkan pada upaya menghindari kesalahan menggunakan ban yang tidak sesuai kondisi cuaca. Meskipun tidak sepenuhnya memahami potensi penalti ride-through yang dapat diberikan, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi performa terbaik dalam situasi tersebut. Perbedaan antara sesi balapan siang dan malam di Qatar juga menjadi perhatian. Meskipun kondisi pencahayaan di malam hari sangat baik, perubahan suhu dan kondisi lintasan dapat memengaruhi performa ban dan strategi balapan. Dengan tantangan yang ada, Marquez tetap fokus untuk memberikan performa terbaiknya dan berharap dapat meraih hasil positif di Qatar. Meskipun menyadari bahwa peluang untuk mendominasi akhir pekan ini sangat kecil.